Asal-usul Danau Toba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amiratul Rizky dengan NIM E1I02410003 dari kelas 2A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan dari Universitas Mataram. Jadi, di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Asal-usul Danau Toba. Penasaran dengan ceritanya? Yuk, tonton sampai akhir. Dahulu kala di sebuah pedalaman Andalas di Sumatera Utara, hiduplah seorang pemuda yang bernama Toba. Sehari-hari dia bekerja di ladang sebagai seorang petani. Dia termasuk orang yang sangat giat dan rajin, namun sangat disayangkan. Hasil panen pada tahun ini sangatlah sedikit dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Sehingga dia harus mencari penghasilan lain, salah satunya adalah memancing ikan di sungai dekat rumahnya, hanya untuk sekedar dimakan sendiri ataupun dijual ke pasar. Aku memancing di sini saja. Hari ini aku harus mendapatkan ikan untuk makan malamku. Setelah menunggu cukup lama, Toba yang sabar akhirnya merasakan kayunya dimakan oleh ikan. Berat sekali ikan ini. Dia melawan. Dia pasti ikan yang besar. Toba pun berhasil menangkap ikan emas yang ternyata sungguh besar. Wah, benar. Kuat sekali kamu ya ikan. Ikan itu pun tampak berkilauan terkena dengan paparan sinar matahari. Toba memasukkan hasil tangkapannya ke sebuah tempoyak. Seusai mendapatkan ikan, Toba bergegas menuju ke rumahnya untuk memasak. Namun, setibanya Toba di rumah, ia kehabisan kayu bakar untuk memasak, sehingga dia harus mencari kayu bakar terlebih dahulu. Nah, kamu tunggu di sini dulu ya ikan, aku akan mencari kayu bakar untuk memasak. Sementara Toba mencari kayu bakar, sebuah keajaiban terjadi di rumahnya. Rumahnya tiba-tiba bersinar. Setelah beberapa mencari kayu bakar, Toba akhirnya pulang ke rumahnya. Namun, betapa terkejutnya ia ketika memasuki rumahnya tersebut. Hah? Kemana ikanku? Dan dari mana emas ini? Ikan hasil tangkapannya tiba-tiba menghilang, dan sebagai gantinya terdapat beberapa kepingan-kepingan emas di dalam tempoyak tersebut. Itu merupakan emas dariku, Toba. Hah? Siapakah kau, wahai gadis manis? Apa yang kau lakukan di sini? Aku merupakan ikan hasil tangkapanmu tadi pagi. Jangan makan aku, Toba. Sebagai gantinya, aku akan tinggal bersama untuk membantumu. Tapi berjanjilah kepadaku, kau tidak akan menceritakan hal ini kepada siapapun itu. Baiklah, aku berjanji. Maka gadis jelmaan ikan itu pun tinggal bersama Toba untuk membantunya. Sehingga Toba menikah dengan jelmaan ikan tersebut dan dikaruniai seorang anak yang bernama Samosir. Karena terlalu dimanja, Samosir tumbuh menjadi anak yang sangat pemalas dan nakal. Toba dan istrinya terkadang sangat prihatin dengan sikap anaknya ini yang sangat nakal. Dan pada sebuah pagi, Nak, ibu minta tolong antarkan bekal ini kepada ayahmu di ladang. Aku masih capek, ibu. Aku habis bermain. Ibu saja yang mengantarkannya. Samosir, ibu minta tolong sekali ini saja. Antarkan bekal ini ke ayahmu. Iya. Bos ini bekalnya, biar aku antarkan. Hati-hati ya, jangan mampir-mampir. Kasihan ayahmu menunggu lama. Iya, ibu. Akhirnya Samosir mau mengantarkan bekal makan siang ke ladang untuk ayahnya. Kala itu sinar matahari sangatlah terik.
Samosir dengan muka cemberut dan masam berjalan menuju ke ladang ayahnya. Panasnya, aku perlu beristirahat sebentar. Samosir pun berhenti sejenak di bawah pohon yang rindang. Kira-kira bekal ayah apa ya dari ibu? Pasti enak. Ibu kan pandai memasak. Aku intip sedikit Samosir yang nakal pun membuka bekal dari ibu. Wah, makanan kesukaanku. Aku cicip sedikit Ayah pasti tidak akan mengetahuinya. Nyam 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 nyam. Enaknya masakan ibu. Tanpa menyadari, Samosir ternyata memakan semua bekal ayahnya itu. Hari semakin siang, akhirnya Samosir yang kenyang melanjutkan perjalanannya untuk mengantarkan bekal untuk ayahnya di ladang. Setibanya di ladang, Ayah, aku mengantarkan bekal untukmu dari ibu. Oh, Samosir, anakku, tumben sekali kau mau ke sini. Kukira ibumu yang akan mengantarnya. Ayo makan bersama ayah di gubuk. Tapi aku mau pulang saja, ayah. Ayolah makan siang bersama ayah. Namun, ketika Toba membuka bekalnya, Toba sangatlah terkejut mengetahui bahwa bekalnya kosong dan tidak tersisa sedikit pun makanan. Apa ini? Di mana makananku? Kenapa tidak ada tersisa sedikit pun? Maafkan aku, ayah. Aku hilaf. Aku memakannya sedikit tadi waktu di perjalanan ke sini. Toba sangatlah marah mendengar pengakuan sang anaknya tersebut. Kenapa kau habiskan makananku? Kau ini sudah pemalas, nakal lagi. Kau benar-benar anak ikan. Mendengar ayahnya yang marah dan memanggilnya anak ikan, Samosir pun sedih dan menangis. Akhirnya dia berlari menuju ke rumahnya untuk menemui ibunya. Ibu. Sambil terisak-isak, akhirnya Samosir menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ia menceritakan bahwa ia dikatakan anak ikan oleh ayahnya. Mendengar cerita anaknya, sang ibu sangatlah terkejut. Ia sangat tidak menyangka bahwa suaminya akan melanggar janjinya untuk tidak menceritakan asal-usulnya kepada siapapun. Samosir, naiklah ke atas bukit sana. Cepat, nak, cepat. Baiklah, ibu. Ibunya Samosir menyuruh putranya untuk pergi ke bukit yang lebih tinggi. Setelah mengetahui anaknya telah sampai di puncak bukit, sekarang giliran ia menuju ke sungai tempat asalnya dulu. Ia pun terjun ke dalam sungai dan kembali ke wujud aslinya, yaitu ikan. Seketika awan hitam mengelayuti langit yang awalnya begitu cerah. Guntur kilat menyambar berkali-kali dan terjadilah hujan badai yang sangat besar. Hujan badai besar ini terjadi secara tiba-tiba sehingga membuat semua warga dan hewan berlari ketakutan untuk menyelamatkan diri. Namun, hujan deras ini mengguyur sebuah lembah sehingga membuat air sungai melampau dan membuat sebuah danau yang sangat besar. Danau itu kini dikenal sebagai Danau Toba, sedangkan pulau yang berada di tengahnya diberi nama Pulau Samosir. Nah teman-teman, gimana cerita dongengnya? Seru kan? Mungkin hanya itu saja cerita dongeng yang dapat saya sampaikan. Pesan dari saya, janganlah sekali-kali kalian berbuat janji kepada seseorang apabila kalian tidak bisa menepatinya, karena konsekuensinya akan kembali ke diri kita sendiri. Mungkin hanya itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai berjumpa lagi di next video.